Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat religi? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Yona Dwi Tirta Syafitri bisa menyapa sahabat religi dalam bincang program pada edisi Challenge Program pada Kehumasan di Madrasah Kota Pekanbaru. Khususnya ada di MAN 3 Kota Pekanbaru dan dari MAN 4 Kota Pekanbaru. Saat ini telah hadir bersama kita Ibu Wirda Hayati selaku Wakil Kepala Bidang Kehumasan dan Bapak Nurman Setiawan juga selaku Wakil Ketua Bidang Kehumasan. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat Pak. Baik Pak, sebelum kita masuk pada bicara terkait challenge di kehumasan, khususnya di MAN 3 dan MAN 4 Kota Pekanbaru, saya ingin bertanya bagaimana program kehumasan yang ada di madrasah Bapak dan Ibu saat ini. Boleh mungkin diceritakan ulasannya seperti apa terkait program kehumasan yang ada di madrasah Ibu mungkin terlebih dahulu? Oke, baik, terima kasih. Mengenai program kehumasan khususnya di MAN 3 Kota Pekanbaru, pertama sekali tentu kita ingin mewujudkan visi misi madrasah ya yang telah kita bentuk dan kita rancang bersama. Kemudian melaksanakan kerjasama MOU dari pihak kita ke instansi atau dari instansi lain ke kita. Kemudian juga kita bersama BK melaksanakan teacher study ya itu. Kemudian setiap harinya kita mengupdate, mengunggah berita ya, baik itu di IG, FB, kemudian konten-konten di YouTube, TikTok, nah kemudian juga di website kita. Nah kemudian kita juga membentuk grup ya, grup alumni dan kemudian kita kelola. Setiap hari kita ada komunikasi di sana, terutama saat kita mengunggah konten atau berita kita langsung sharekan ke grup alumni tersebut dan diharapkan tentu partisipasi mereka. Kemudian ada grup angkatan juga sama kita perlakukan seperti itu. Kemudian ada grup humas-humas kelas. Nah, selain grup-grup humas kelas ini Bu, kita ada grup humas ekskul, kemudian olimpiade. Itu memang sebuah program yang saya laksanakan sejak saya menjadi Wakahumas di MAN 3 Kota Pekanbaru. Nah, kemudian mereka juga nanti ada saatnya pelatihan juga ya. Di samping mereka juga nanti ada ya, khusus seperti action itu juga ada pelatihannya. Kemudian ada website. Nah, kemudian juga kita memberi reward baik kepada guru, baik kepada karyawan, siswa yang berprestasi. Nah, dengan demikian kita merasa dihargai bersama-sama di MAN 3 Kota Pekanbaru. Oke, luar biasa ya Bu ya program yang telah disediakan oleh Kehumasan di MTSN 3 Kota Pekanbaru. Boleh Pak dari MAN 4 Kota Pekanbaru saya mau dengar terkait programnya. Oke, baik. Untuk di MAN 4 Kota Pekanbaru khususnya, sebenarnya kalau secara umum program kehumasan di madrasah pada umumnya itu hampir semua sama. Ya, di mana khususnya di bidang kehumasan itu yang intinya itu adalah bagaimana melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak dari luar madrasah khususnya. Kemudian bagaimana updating berita, updating konten di media sosial untuk mempromosikan madrasah. Cuman kalau itu semua hampir sama. Bagaimana prosesnya, bagaimana bentuknya seperti yang disampaikan oleh salah satunya dari MAN 3 Kota Pekanbaru, Ibu Wirda. Khususnya kalau di MAN 4 Kota Pekanbaru khususnya ada satu program yang memang kami susun. Dalam hal ini sebenarnya juga membantu memberikan pembelajaran kepada anak di peserta didik ya. Itu kita dalam beberapa jangka waktu, misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, itu kita gidirkan setiap kelas itu untuk menyiapkan sebuah konten video khususnya, yang videonya itu berisi tentang pesan-pesan. Apakah pesan itu pesan-pesan moral, pesan-pesan religi, ataupun pesan-pesan yang berkaitan dengan pendidikan ataupun masalah remaja. Itu kita buatkan di situ, kemudian kita updating setiap saatnya dan kita gilirkan kepada anak-anak. Nah, program itu kami sebutnya sebagai
geng cekatan gitu, kami sebutnya sebagai itu. Jadi setiap apa itu kita gilirkan pembuatan video seperti itu untuk kemudian nanti kita gilirkan untuk kita uploadkan di media-media sosial kita. Itu salah satunya untuk program. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi kalau dilihat berarti program kehumasan ini muaranya untuk siswa, masyarakat, dan orang tua untuk bisa mendapatkan informasi seputar madrasah kita, dan itu bisa melewati platform media sosial ya Pak ya. Oke, kalau begitu boleh Ibu dari MAN 3 Kota Pekanbaru boleh disampaikan jenis media sosial yang digunakan di bidang humas ini sendiri? Baik, media sosialnya itu seperti pertama website ya. Kemudian FB, kita punya FB 2, itu MAN 3 Kota Pekanbaru, Humas MAN 3 Kota Pekanbaru. Kemudian IG-nya juga begitu, ada 2, Humas MAN 3 Kota Pekanbaru dan MAN 3 Kota Pekanbaru. Ada Twitter, ada YouTube, kemudian ada majalah. Nah, majalah ini kan yang binaan kita itu namanya Action. Action itu singkatan dari itu kan action, itu aspirasi, kemudian kreatif, berpikir, inovatif, dan organisasi itu rapi, neti itu rapi gitu. Jadi dia action itu aspiration, kreatif, thinking, inovatif, kemudian organization, kemudian neti. Nah, itu kita melakukan pembinaan pelatihan secara berkala. Nah, seperti itu. Jadi kita mengelola majalahnya juga. Luar biasa Ibu ya. Oke, boleh dari MAN 4 Bapak? Oke, kalau untuk di MAN 4 platform media sosial yang kita gunakan wajar ya, seperti FB, Instagram, Facebook, Instagram, kemudian YouTube, TikTok ya, kemudian web madrasah. Itu kalau secara umum kita kelolanya itu. Ya kalau di Facebook itu kita buat namanya itu M4C. M4C itu MAN 4, C-nya itu cekatan. Kemudian Instagram itu @MAN 4 Kota Pekanbaru, kemudian TikTok itu sama @MAN 4 Kota Pekanbaru, kemudian YouTube juga sama MAN 4 Kota Pekanbaru, dan di website itu man4kotapekanbaru.sch.id. Cuman kalau ini untuk apanya ya, untuk konten-konten media sosial promosi dan lain sebagainya, ataupun wadah konten mengenalkan MAN 4 Kota Pekanbaru kepada masyarakat. Cuman kalau kita juga punya ini yang di bidang ilmiahnya, ini yang akan kami sampaikan itu. Kita punya jurnalnya itu namanya Jurnal Takwana. Nah, di situ tempat wadah untuk meletakkan ataupun siapa saja penulis yang bersedia untuk meletakkan jurnal-jurnal ilmiah di situ, nanti dapat menghubungi kami dari dalam bidang humas. Luar biasa sekali ya Bapak. Berarti mulai dari jenis sosial media Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, itu semuanya MAN 3 dan MAN 4 sudah miliki itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang tepat sasaran di era yang memang siswa megang itu semua Bapak Ibu. Iya, betul. Oke, baik. Berikutnya, apakah semua kegiatan atau acara-acara peringatan besar yang akan diekspos di sosial media madrasah Bapak Ibu, atau adakah kegiatan khusus saja yang akan di-share? Boleh mungkin dari MAN 4 dulu? Oke. Gimana Pak? Kalau untuk uploadan di dalam khususnya media sosial, itu kita tidak tebang pilih lah istilahnya ya, tidak memilih harus yang besar, harus yang mewah, harus yang kegiatan yang sifatnya besar, tidak seperti itu. Kita akan tampung semua. Kita akan tampung semua, apapun kegiatan, apapun program, apapun misalnya juga prestasi, itu kita akan upload. Kita akan sesuaikan dan kita akan, ya namanya humas di dalam madrasah itu adalah corongnya madrasah, di mana harus dikemas sedemikian rupa, karena kan nanti kalau dalam berbagai bidang di madrasah itu ya, itu kan punya kegiatan, punya agenda, punya program, dan itu harus kan dalam bentuk mentah, itu harus sampai pada bidang humas itu harus dikemas sedemikian rupa. Apakah itu bentuk kontennya, apakah itu captionnya dalam menarik minat ya viewers lah dalam kalau di media sosial itu. Kita harus sesuaikan, dan itu harus menjadi corongnya madrasah dan bisa menjadi media promosi juga untuk mengenalkan madrasah kita. Nah, itu. Benar. Saya sering lihat juga sih Pak konten-konten di MAN 4 Kota Pekanbaru yang melibatkan siswa juga ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya Ibu.
Baik, terima kasih Bu. Karena kita membahasakan diri kita ini, humas ini untuk semua. Jadi kalau artian humas untuk semua, kita tidak ada memilah atau memilih konten apa, berita apa. Jadi apapun yang ada di madrasah kita akan perlakukan sama. Jadi kita perlakukan sama sehingga keadilan tercapai dan kita mengunggah berita, konten, nah baik itu waktu ada acara maupun tidak. Nah seandainya kita tidak, kan ada tuh saatnya Bu, tidak ada acara ya. Nah kita tuntut kreativitas siswa-siswa kita tadi, makanya ada melalui humas-humas tadi itu. Nah kita simpan konten-konten tertentu dan kita unggahkan secara ibaratnya kita pilih temanya yang cocoknya apa. Jadi kita tuh udah punya stok seperti itu. Jadi kita tidak memilih oh ini berita besar, berita ini. Jadi semua lini dari segala yang ada di madrasah kita beritakan. Oh luar biasa, berarti memang dipastikan setiap harinya itu selalu ada pemberitaan ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke, baik. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu mengemban tugas di kehumasan, apakah ada tantangan atau kendala mungkin yang didapatkan selama bertugas di kehumasan ini, Ibu? Mungkin dari Mantiga dulu. Baik, terima kasih Bu. Kalau saya katakan itu tantangan, sebenarnya setiap kegiatan ataupun pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu tidak akan berarti kalau kita bekerja sama bekerja, komunikatif, dan kemudian kita bisa merangkul semua stakeholder yang ada, sehingga tantangan itu dapat kita minimalisir, sehingga itu menjadikan sebuah tantangan untuk maju malah, bukan kita jadikan itu tantangan untuk kita mundur ataupun surut gitu Bu. Nanti kalau bagi kami apapun tantangannya kita hadapi bersama, ayo kita gas terus, gitu aja. Ya benar-benar. Oke Bu, terima kasih Bu. Boleh Pak dari Manpat sendiri gimana Pak? Apakah ada tantangan? Untuk di Manpat itu ya seperti yang Ibu Wirda bilang, ini sebenarnya bukan tantangan ya, tapi ini adalah bentuk yang semua bidang sebenarnya ataupun yang tidak di madrasah sekalipun itu pasti mengalami waktu sebenarnya. Time. Waktu itu adalah tantangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena madrasah itu, humas madrasah khususnya itu diharapkan adalah bisa memberikan uploadan itu update setiap, misalnya bahkan diharapkan itu adalah kegiatan belum selesai kontennya sudah keluar gitu. Nah, itu yang menjadi kendala ataupun menjadi tantangan dalam pelaksanaan kehumasan selama ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa update seperti itu, basi nanti beritanya ketika kalau sudah selesai kegiatan, sudah lama kegiatannya, updatean belum datang, basi nanti kegiatannya. Itu yang menjadi tantangan selama ini sebenarnya. Waktu ya Pak ya. Waktu, betul. Berarti memang tidak ada tantangan yang terlalu serius ya Pak dalam kehumasan ini. Untuk terkait waktu memang kita karena sebagai guru juga dan kemudian ada tugas tambahan di bidang kehumasan, memang harapannya untuk waktu ini bisa on the spot ya Pak ya. Jadi di mana kegiatan di situ juga beritanya bisa publish. Oke, baik. Terkait tantangan tadi, mungkin ada harapan untuk kedepannya yang bisa meminimalisir tantangan ini atau mungkin mengantisipasi tantangan ini tidak bisa untuk kita lewatin. Nah, gimana tuh Pak terkait tantangan tadi? Oke, untuk harapan dalam menghadapi tantangan ini ya, khususnya upaya untuk menghadapi tantangan ini, karena tantangannya tadi adalah waktu, tentu kita harus memanajemen, karena waktu itu tidak bisa kita atur, tidak bisa karena dia berjalan terus ya, berganti terus, tapi kita bisa manajemennya adalah mungkin dengan cara teknisnya misalnya seperti kegiatan kan sudah ada yang bidang sendiri yang menjalankan, nanti ketika humas itu sudah dapat misal foto untuk poin-poin view-nya sudah dapat semua, itu tinggal kita akan menyingkir nanti itu. Humas itu kalau di kami ya biasanya kami dan tim itu, saya dan tim itu akan menyingkir itu nanti. Mengambil tempat sendiri, kemudian meramu yang tadi sudah kita dapatkan bahan mentahnya dari kegiatan misalnya, itu akan kami ramu dan itu akan kita usahakan untuk cepat uploadnya. Ya, itu yang menjadi harapan dan coba untuk kita lakukan gitu. Dan
harapan kami salah satunya semua adalah harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama dari berbagai bidang di madrasah khususnya agar semua itu sinkron. Karena kegiatan itu kan tidak, madrasah itu adalah satu kesatuan. Harus ada kerjasama semua. Dan humas itu adalah corongnya yang menyampaikan apapun kegiatan, apapun program, apapun prestasi yang didapat di madrasah. Gitu. Terima kasih Pak, luar biasa sekali terkait harapannya. Boleh Ibu dari Man 3 Kota Pekanbaru? Oke, baik, terima kasih. Untuk harapan tentunya kita berharap kepada tim, ya, kepada siswa yang telah kita libatkan tadi, mulai dari mencari bahan, kemudian kita mengolah. Nah, kemudian setelah kita olah ini, harapannya lagi tadi yang seperti grup-grup yang saya sebutkan tadi, baik alumni, kemudian humas-humas kelas, nah kemudian angkatan, nah itu diharapkan kerjasamanya juga. Jadi apa gunanya kita mengunggah berita, mengupload berita atau konten-konten, tidak ada dapat dukungan seperti itu. Jadi harapannya adanya kerjasama yang baik, sama bekerja sama. Jadi kalau hanya bekerja sama, tidak sama bekerja juga tidak mau, Bu. Nah, jadi harus bekerja sama dan sama bekerja, dan harapannya dukungan penuh dari kepala madrasah dan seluruh stakeholder, baik itu orang tua murid, kemudian lingkungan, dan juga pemirsa-pemirsa yang ada. Itu tentunya diharapkan dukungannya sehingga Man 3 Kota Pekanbaru semakin jaya dan semakin booming. Nah, kayak gitu. Dikenal lewat publikasi-publikasinya. Yang pastinya itu mereka percaya menitipkan anaknya di Man 3 Kota Pekanbaru. Alhamdulillah nampaknya sekarang sudah terus berlanjut seperti itu, sehingga kita pun bisa mempost prestasi-prestasi kita di medsos kita. Oke, baik Bapak, Ibu, terkait informasi tentang kehumasan yang ada di Man 3 dan Man 4 Kota Pekanbaru. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi madrasah lainnya dan khususnya yang bekerja dalam dunia pendidikan juga. Baik, sahabat religi, itu tadi bincang program kita terkait challenge pada kehumasan yang ada di madrasah Kota Pekanbaru. Jadi sekarang kita bisa dapat simpulkan bahwa kehumasan ini sangat berpengaruh pada minat masyarakat dan instansi kita, dan tidak lain tidak bukan juga sebagai bentuk perubahan zaman yang mana dibutuhkan untuk mendapatkan informasi itu dapat melalui konten-konten kreatif dan kemudian disalurkan pada sosial media. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah meluangkan waktu membersamai kita. Terima kasih juga atas dukungan sahabat religi, dan dukung terus kami dengan subscribe, like, komen, dan silahkan di komen apalagi konten-konten yang akan diangkat dalam bincang program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Baik, saya Yona Dwi Tirta Syafitri pamit undur diri. Bincang program komunikatif, edukatif, dan membangun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.